Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas segala kebaikan yang dari-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kiranya semua boleh merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah segala pujian kami hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan tiba saatnya kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Shalom. Ya, tadi pagi saya menyampaikan betapa pentingnya sebenarnya Roh Kudus. Cuma memang ini sepintas ya. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin orang bisa mencapai hidup kekal. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kamu dapat keselamatan. Jadi penting sekali utamanya kalau kita harus tahu Roh Kudus itu apa itu ya. Nah, yang pasti ada hal-hal yang luar biasa. Saya tidak akan meneruskan yang tadi, tapi saya akan meneruskan selanjutnya. Gimana sih sebenarnya apa sih gunanya Roh Kudus? Memang banyak sekali, ya banyak sekali. Salah satu dia memberikan kuasa kepada Anda dan juga kuasa itu luar biasa sebenarnya. Kalau kamu mau melayani, mau menginjili, harusnya Anda punya kuasa. Kuasa apa? Bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan dan macam-macam. Namun untuk mendapatkan itu enggak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Nah, ini yang saya mau teruskan, gimana ya caranya? Benar enggak sih kuasa itu? Itu janji Yesus di Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Itu apa yang Tuhan janjikan itu dia buktikan sebelumnya bahwa dia sudah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dan dia juga penuh Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, penting enggak bagi kita ini Roh Kudus? Saya yakin sampai kapanpun nanti, sampai akhir zaman pun tetap masih penting. Karena manusia makin lama makin banyak, tingkah laku manusia bukannya tambah benar, tambah tidak benar. Karena itu ya, Roh Kuduslah yang bisa menuntun manusia untuk menguasai keinginan dagingnya dan bisa membenarkan orang. Ya, itu janji itu baik nubuatan perjanjian lama maupun perjanjian baru yang saudara bisa baca, cuman saya sebutkan, kemudian nanti kita juga lihat ayat-ayatnya yang berhubungan dengan apa yang mau kita pelajari dan kita ketahui tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, penting sekali, saudara lihat ya, saudara kalau perhatikan, sekarang hidup orang itu makin lama, makin karena kemajuan budaya, sebenarnya bukan kemajuan budaya sih ya, sebenarnya kemajuan cara berpikir, ya ada yang mau makin instan dan seterusnya, terus kemudian persaingan pun makin ketat di dunia ini, satu-satunya saudara yakin, saudara harus lebih dari orang dunia. Bahkan, saudara bisa bayangkan ya, di dunia ini, umat pilihan Allah itu tidak salah dan memang benar terbukti bahwa mereka pintar-pintar dan hebat-hebat, betul? Ya, orang Yahudi sekarang, ya, saudara lihat. Nah, pertanyaannya, kita bisa nggak melebihi mereka? Tapi ternyata kita nggak bisa, iya kan? Nah, padahal Tuhan Yesus sendiri maunya Anda itu jauh lebih hebat dari mereka. Nah, gimana caranya? Ini yang penting, betul? Iya kan? Caranya kan yang penting. Tapi kita lihat dulu ayatnya. Coba. Matius 5 ayat 20. Ya, Matius 5 ayat 20.
Ya, demikian firman Tuhan, biar cepat saudara perhatikan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu ya, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Harus lebih. Sekarang kan orang Yahudi itu terkenal pintar, hebat, menciptakan, betul? Bisa Anda lebih dari mereka? Tapi Yesus bilang loh tadi loh, kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, bahkan kamu nggak masuk dalam kerajaan surga. Sebenarnya Tuhan Yesus itu minta apa? Minta kamu itu lebih dari mereka gitu loh. Ya kan? Nah untuk itulah Yesus itu ngomong, dia ini ahli Taurat. Makanya Yesus waktu datang ke bumi, dia tidak mengajarkan orang yang belum tahu Taurat. Justru kamu lihat murid-muridnya, terus yang diajarkan semua itu ahli-ahli yang sudah tahu Taurat. Betul? Coba deh kamu perhatiin. Coba lihat. Waktu Yesus melakukan mujizat, Yesus mengajar. Apakah ada orang di luar Yahudi? Enggak ada. Semua orang Yahudi. Kenapa? Karena dia tidak perlu lagi mulai dari dasar gitu loh. Mulai dari dasar, contohnya nih ya, kamu belum tahu, dia mau ngajarin kamu, dia ngomong sama kamu anggap nggak masuk akal. Makanya dia nggak pernah ngajarin tentang kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu kan. Karena dia anggap kamu udah tahu. Karena waktu dia ngajar orang Yahudi, dia anggap Yahudi udah tahu Taurat. Nggak perlu lagi kan diajarin. Makanya Yesus datang, saya tidak datang untuk menghilangkan hukum Taurat. Setitik pun tidak. Tapi saya datang untuk melengkapi. Nah kalau melengkapi dia nggak perlu lagi dong mulai dari dasar. Dia harus mulai gimana ya ini. Nutup kelemahan. Ya kekurangannya apa gitu loh. Nah salah satu yang paling penting bagi kita, memang ini tidak susah dicerna oleh manusia, yaitu bagaimana dia memberikan Roh Kudus itu kepada kita, supaya kita mempunyai kelebihan dari bangsa-bangsa lain maupun umat-umat pilihan lainnya. Nah Tuhan Yesus sama dengan ini ya. Keselamatan adalah kasih karunia. Tuhan berikan, betul? Tapi enggak semua orang kan yang mau menerima. Apa bedanya dengan Roh Kudus? Tuhan kasih Roh Kudus. Kamu terima apa enggak? Itu kan masalahnya, betul? Nah, enggak segampang yang kita bayangkan gitu loh ya. Saya enggak nyekokin dengan khotbah-khotbah yang menggampangkan Tuhan, enggak ada ya. Yang jelas Tuhan Yesus enggak pernah ngajarin yang kayak seperti itu. Tapi yang diajarin, kamu harus lebih daripada ahli Taurat. Nah, kalau kamu lebih dari ahli Taurat, berarti harusnya Anda, anak cucu Anda, jauh lebih hebat dan lebih pintar dari mereka. Betul? Itu kan faktanya. Tapi kenyataan kita nggak sanggup menerimanya. Nah ini yang kita bukan mau ngulang ya. Tetapi sesuatu hal, saudara mau nggak sih dipakai Tuhan dan diberkati dengan penuh hikmat? Mau? Amin gitu, yang amin dikit banget, yang lain nggak mau. Ya nggak apa-apa sih, itu tetap dikasih tahu, saudara tahu. Mestinya, kalau ajaran Yesus, Anda ini yang percaya kepada Yesus jauh hebat. Jadi orang-orang yang benar-benar sangat luar biasa. Namun kenapa tidak luar biasa? Yang terjadi adalah biasa-biasa saja. Kebanyakan lagu. Ya. Jadi ya fakta
yang mengatakan, ini hasil rata-rata ya. Kita nggak bisa, sampai sekarang detik ini, kita nggak bisa ngelawan umat pilihan yang Tuhan tunjuk dari pertama adalah orang Israel sendiri, orang Yahudi sendiri, nggak ada satupun. Ya, sampai sekarang mereka tuh menguasai baik ekonomi, keuangan, dunia, itu ya, itu luar biasa. Dan mereka juga orang-orang yang pintar menciptakan segala sesuatu. Yang bisa kita lakukan, kita hanya nebeng, ya enggak. Kalau ditanya anak Tuhan, gitu loh. Umat pilihan yang bagaimana? Ya, mestinya kan gini loh, saya ngaku saya umat pilihan, tapi saya kalau nggak bisa membuktikan saya umat pilihan, malu loh. Jujur aja, saya malu. Gitu. Ya, justru saya harus bisa mempunyai kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan itu yang luar biasa, yang Tuhan janjikan dan berikan melalui Roh Kudus tadi. Nah, gimana kita menerima? Pertama, kita lihat ya, Kisah Rasul 2. Coba kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Gitu ya. Pertama saudara perhatikan, ya, apa yang dilakukan murid-murid waktu Tuhan bilang, kamu tunggu ya di satu tempat. Dari sisi sejarahnya ya, dari sisi sejarahnya. Pentakosta yang Pentakosta yang perjanjian baru yang Yesus berikan Roh Kudusnya kepada kita, dari sejarahnya kamu lihat, saudara perhatikan. Mungkin banyak yang sudah pernah ke Israel kan ya? Banyak yang ke Israel kan ya? Saudara tahu kan waktu itu pernah nggak dibawa tour guide-nya ke Upper Room? Upper Room, pernah kan ya? Di situ kan tempat apa? Sebenarnya disitulah pencurahan Roh Kudus pertama tuh terjadi gitu loh. Di situ, ya, ngapain mereka? Ya, mereka pertama sekali mereka memuji, menyembah Tuhan. Ya, nah, benar gak sih? Kalau kita memuji, menyembah Tuhan, hadirat Allah itu hadir? Hadir? Kamu ngerasain apa? Orang yang ngerasain? Kita yang ngerasain. Saudara yakin? Yakin ya? Puji Tuhan kalau yakin. Tapi harus bukti loh, harus ada bukti. Setahu saya nggak segampang itu. Gitu. Ya, di sini ada ayatnya ya, tolong tampilin ya. 2 Tawarik 5 ayat 13 dan 14, coba. 2 Tawarik 5 ayat 13 dan 14, coba. 2 Tawarik 5, ya. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya. Ngapain? Nyanyi kan ya? Untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri, alat-alat musik ya, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Apa itu? Kemuliaan. Di ayat 14 ya coba. Ya.
Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saya mau tanya saudara, Tuhan hadir gara-gara pujian. Berarti puji-pujian bisa menghadirkan hadirat Allah. Saya mau tanya, kamu pernah nggak merasakan seperti itu? Ragu-ragu kan? Enggak segampang. Soalnya saya sendiri sudah praktek, saya sudah coba. Saya ini rajin sekali kalau muji menyembah Tuhan. Ya, tapi kadang saya dapat, kadang saya nggak dapat. Ini jujur nih ya, ini jujur. Nggak dapatnya kenapa? Gini ya, nggak dapatnya. Saya ini ngajar Anda praktek ya. Anda praktek nih. Tapi saya lakukan, itu benar-benar saya lakukan. Saya memuji, menyembah Tuhan. Supaya benar-benar konsentrasi saya ke Tuhan, gue pakai bahasa Ibrani malah. Memuji, menyembahnya. Ya, supaya saya, apakah saya sudah benar? Kalau nggak benar, terus ngapain? Nah, bingung kan? Benar. Iya kan? Kalau udah nggak benar, ngapain? Saudara tahu, kita ini semua kita, maaf ya saya nggak ngomong satu orang ya, semua kita, bahkan termasuk yang di luar, termasuk yang ngaku dia penuh Roh Kudus atau apa, saya nggak tahu deh ya, termasuk mereka semua. Silakan tanya kalau nggak percaya. Waktu kita memuji menyembah, kalau kamu nggak konsen, kamu tahu nggak? Otak kamu tuh dipenuhi gitu loh. Kadang-kadang timbul, oh ini ya, gue belum begini ya, gue belum begini. Betul kak? Nah, itu kamu jujur. Mendingan kamu jujur daripada enggak. Ya gimana caranya? Untuk ngatasin itu gimana? Supaya kamu kapok sendiri gitu loh, gimana caranya? Supaya kamu konsen, supaya kamu, ini jangan tegang nih, saya bukan lagi marah, oke. Gue lagi ngajarin nih. Oke, saya bukan marah loh ya. Saya cuma lagi ngasih kamu ini ya. Coba sekarang ya, kalau nggak percaya. Gitu. Nah, supaya kamu ini merasa ya, ada rasa ini ya, rasa bersalah atau gimana. Pas kamu lagi memuji, menyembah itu kan kepengaruh pikiran lain. Akhirnya buyar kan. Buyar. Mau nggak kamu kembali lagi memuji? Harusnya begitu kan? Apa kamu terusin? Kalau kamu terusin, nol besar. Karena pikiran yang lain terus menghantui Anda, kamu gak bakal konsen. Hilang semuanya. Apakah semudah itu? Apakah semudah itu? Ada gak hikmatnya? Ada. Ini jujur. Ya. Saya dulu waktu ke Upper Room, waktu di Israel, yang pertama, kalau yang kedua saya nggak tahu ya, saya beberapa kali ke sana waktu itu. Saya minta, Tuhan, gue nggak mau yang lain. Ya, Tuhan, saya nggak mau yang lain. Saya mau minta hikmat darimu Tuhan. Ya kan? Saya mau minta hikmat dari lo. Dari Tuhan itu loh. Yang lain nggak perlu deh. Kenapa? Ikut-ikutan Salomo. Kan ikut-ikutan Salomo. Salomo minta apa? Hikmat. Tahu nggak Tuhan lakukan? Tuhan kasih. Saudara tahu. Saudara mungkin kenal saya sebagian lah ya. Iya kan? Sebagian kenal saya. Bahkan di luar orang bilang tuh saya Alkitab berjalan. Iya kan? Seolah-olah hafal Alkitab ini. Betul? Pernah dengar kan ya? Ya. Tapi apakah itu saya minta waktu itu. Minta sama Tuhan, toh kasih saya hikmatnya Tuhan. Tapi memang luar biasa. Kalau saya baca Alkitab, saudara tahu. Sekali saya baca, saya bisa ingat. Sekali saya baca, apapun sekarang di luar, kalau saya mau bikin apapun, saya langsung bisa ingat. Itu luar biasa. Nah, saya merasakan hadirat Allah Tuhan. Terus habis itu 2 tahun kemudian,
Ya, 2 tahun kemudian nih, saya datang lagi ke Israel, ke Aprum. Gue minta lagi, Tuhan, kayaknya ini manusia maunya instan gitu loh. Contohnya, bisa nggak Tuhan kasih saya kuasa-Mu supaya kalau numpangin orang, biar dia mental 3 meter tapi bukan mati ya, sembuh. Gitu loh umpamanya. Gue mau minta itu gitu loh. Iya kan? Saya minta. Oh. Udah itu. Waktu saya minta itu di Aprum, itu dikasih. Kayak tangan saya ini yang di tengah-tengah, ini dua saya gini bentangin, Tuhan kasih saya, Tuhan kasih saya sungguh-sungguh gitu. Tuhan kasih saya. Kayak ditusuk, ini ditekan, wah ini dia nih kau dapat kuasa nih ya benar. Ya, ini dia, udah kepikiran kayak gitu loh. Wah ini dari Tuhan nih, luar biasa dari Tuhan. Saudara tahu, setelah itu gue gak pernah nyembuhin orang. Pernah doain orang, kenapa? Karena saya pakai pikiran saya. Saya masih pakai pikiran saya. Jadi kalau kita memuji, menyembah Tuhan, kalau kamu bawa aja sedikit pikiran kamu, itu buyar semua. Tidak ada lagi konsentrasi kamu. Yang ada kepentingan kamu pribadi yang kamu bawa untuk itu. Ya, maaf nih, di sini nggak ada yang di luar, oke? Anggap aja deh, kamu orang benar semualah. Ya, okay. Maaf ya, maaf. Ini benar-benar terjadi. Silakan Anda mau ngaku apa enggak, itu terserah. Ya kan? Kita doa aja coba, bisa 7 keliling. Padahal Tuhan bilang gini loh, ya. Coba ya, Mazmur 145 ayat 18 coba. Ini jarang sekali. Coba Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru itu apa ya? Doa. Tapi ya kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kamu kalau nyanyi, kalau doa, terus otak kamu 7 keliling, kamu setia nggak? Yang kamu ambil itu adalah pikiran kamu sendiri. Jadi kalau mau mulai sesuatu, baiklah. Mulailah dengan pujian dan penyembahan, hati yang jujur dan tulus kepada Tuhan dulu. Nah, tadi saya cerita. Saudara di Aprum, ya, yang pernah ke sana, tahu kan, di bawahnya ada pondok Daud, ada kuburan Daud kan Pak? Benar nggak? Yang pernah ke sana, di bawahnya itu ada kuburan Daud. Nah sekarang saya tanya, Aprum ini pujian penyembahan. Terus Daud ini tukang ngapain? Sampai pondok Daud itu direstorasi karena dia yang menyatakan pujian dan penyembahan. Apakah itu kebetulan? Saudara tahu, waktu Yesus bilang gini loh, tempat itu ya, tempat Aprum itu dipilih, bukan ini. Kalau kamu baca, coba dong tampilin. Matius 26 ayat 18, coba baca, perhatikan. Pasti Anda kaget. Matius 26 ayat 18. Matius 26 ayat 18. Ya. Jawab Yesus, ya, waktu itu murid-murid itu tertanya, di mana sih saya mau merayakan Paskah buat guru katanya, ya kan? Yesus bilang gini, jawab Yesus, pergilah ke kota kepada siapa? Si anunya siapa? Gak ada nama. Ya, lo lihat. Dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid
muridku. Ini saudara perhatikan. Ya. Ini dari sisi sejarah. Berarti, apakah muridnya tuh sengaja pilih tempat itu? Apakah dia tahu di situ ada kubur Daud? Nggak ada yang tahu. Karena kasusnya udah 1000 tahun yang lalu, ya baru ketemu kan nih belakangan ini, tahun 1900 berapa lah, awal-awal oleh arkeolog, bahwa kubur Daud itu ada di situ. Tapi di atasnya upper room. Kok bisa kebetulan ya? Itu luar biasa. Disitulah membuktikan bahwa hadirat Allah itu hadir melalui pujian dan penyembahan Anda. Amin. Jadi kalau diceritain detail panjang sekali, saudara silakan buka sejarah. Itu nggak masuk akal punya. Kalau gitu, kalau kita ngelihat, itu beda 1000 tahun, 1000 tahun lebih loh. Baru Yesus datang, waktu itu disuruh ke tempat itu. Kok muridnya itu bisa nemuin tempat itu? Aneh kan? Padahal di sebawahnya kubur Daud. Yang memang kononnya adalah pemuji penyembah yang luar biasa. Karena itulah kenapa restorasi pondok Daud. Jadi Pentakosta yang Tuhan tunjuk adanya di upper room atau yang terjadi itu bukan kebetulan. Tetapi memang rancangan Allah yang luar biasa. Buat apa? Buat Anda dan saya. Mengerti? Amin? Nah, ini luar biasa sebenarnya. Jadi hadirat Allah, coba praktekin. Kalau praktekin memuji, menyembah di rumah, ini kan sering kan ya. Memuji, apalagi di rumah. Saya padahal udah kunci pintu, gue gak mau orang dengar, gue mau konsentrasi. Masih aja ada pikiran itu, oh iya ya, gue belum begini ya. Itu ada terus gitu loh. Nah artinya apa? Artinya kita tuh masih belum kuat untuk menguasai diri kita. Tuhan ajarin kepada saudara. Saudara harus tahu bahwa betapa pentingnya untuk mohon kepada Tuhan hadir. Padahal itu kalau dia hadir, itu luar biasa. Hidupmu, keadaanmu, apapun dalam hidup kamu akan dipimpin oleh dia. Amin. Percaya gak sih? Galatia 5 ayat 25 coba. Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, ini baru satu loh ya, saya baru menyampaikan satu. Saudara perhatikan pentingnya pujian penyembahan. Nah coba kita kembali lagi ke Kisah Rasul 2 tadi. Di situ kan turunlah di ayat 2, Kisah Rasul 2 ayat 2. Ya. Demikian. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, ada lidah api kan ya? Ya kan? Sekarang ada nggak? Nggak ada kan? Untung nggak ada. Kalau dia ada, hanguslah saya kepalanya. Udah nggak ada. Iya kan? Untung sudah nggak ada. Kenapa nggak ada? Iya. Nah yang pasti, sekarang itu sudah nggak ada lidah-lidah api. Nggak perlu lagi kamu mau nuntut. Oh kalau kamu mau berdoa, hadirat Allah hadir atau Roh Kudus turun harus ada nyala-nyala api. Nggak ada lagi. Kenapa nggak ada? Ingat, perhatikan ya. Lidah-lidah api adalah lambang hadirat Allah. Kalau kamu baca di Keluaran 19, ya Keluaran 19 ini kamu baca, ya ayat 18, kamu kalau baca di situ kamu akan menemukan bahwa Tuhan hadir dalam api, dalam awan, dalam asap dan api. Itu melambangkan apa? Hadirat
Allah, bukan api benaran gitu loh. Ya, adalah hadirat Allah. Nah, kenapa sekarang nih? Karena Anda kalau memuji menyembah nggak ada lagi lidah-lidah apa? Lidah-lidah api. Karena kalau Anda penuh Roh Kudus, dimanapun kamu ada, kamu menghadirkan hadirat Allah. Iya nggak sih? Amin. Jadi kalau kamu doa nih rame-rame gitu, orang merasakan nggak bahwa Anda tuh sedang bawa hadirat Allah? Kalau enggak, kamu tanyain dulu deh, nggak peduli kamu pendeta sebesar apapun, sehebat apapun, sorry ya, nggak ada. Karena hadirat Allah itu akan dirasakan orang kalau kita sendiri penuh Roh Kudus, karena kita ini adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa kita ini adalah bait Allah sendiri. Jadi kemanapun Anda pergi, harus yang kamu menghadirkan hadirat Allah. Tapi yang benar kan gini, ya kan? Banyak orang Kristen, ya kan, nggak peduli siapapun dia, bukan menghadirkan hadirat Allah, menghadirkan apa? Masalah yang sering kita ketemukan gitu loh. Maaf nih sorry ya, ini agak keras, tapi kalau nggak diginiin kita nggak pernah bertobat. Sudah gini aja nggak bertobat kok. Pasti pulangnya haleluya, bukan haleluya soalnya. Ya. Nah ini benar, ini nggak ada lagi. Itu yang namanya hadirat Allah. Ini tuntutan orang itu macam-macam. Di sini ada bahasa lidah atau bahasa roh. Terus ada bahasa yang bisa dimengerti orang lain. Gitu loh. Ada yang gitu kan. Jadi kalau kamu baca nih ya, Kisah Rasul 2, silakan buka ayat 456-nya, ayat 56-nya. Di situ ada yang hadir itu pakai bahasa orang lain, memberitahukan orang lain gitu. Terus ada yang bilang itu macam-macam bahasa roh. Padahal itu bukan. Itu memang bahasa karena saya nggak tahu dari mana ya disebut zenalolia. Padahal di Alkitab tuh nggak ada. Zenalolia itu adalah untuk jenis-jenis buah, bukan jenis-jenis bahasa roh. Jenis-jenis bahasa. Yang ada di Alkitab Anda itu ditulis dialekto. Di Alkitab Anda ditulis dialekto. Nah sekarang saya tanya, masih perlu nggak sih kalau orang datang, lu harus pakai bahasa ini ya, baru kamu mengerti ya, supaya orang tahu waktu berkumpulan. Masih ada? Kalau dia ngarang sendiri, dia bikin sendiri, gue nggak tahu ya. Soalnya saya waktu belum bertobat, saya juga gitu. Kan bertobat dulu almarhum istri saya. Gara-gara dia karismatik, gue cuma ikut-ikutan. Gara-gara kenapa ikut-ikutan? Karena kiri kanan bahasa roh semua. Karena dia bahasa roh, gue gengsi. Gue sendiri gak pakai bahasa roh. Jadi karena dia yang kanan saya dengar laba-laba-laba, gue ikutin laba-laba-laba-laba. itu memang terjadi. Sampai sekarang pun ini terjadi gitu ya. Maaf ya, agak kasar dikit. Karena kenapa? Inginnya sesuatu itu yang benar-benar murni dari Tuhan. Kalau kamu tetap menerima kebohongan, bayangkan. Seterusnya kita akan jadi pembohong terus gitu loh. Jadi nggak pernah orang itu untuk benar-benar bertobat gitu loh. Iya kan? Karena istri saya itu, dia sih luar biasa lah, saya tahu persis. Tapi yang lain, saya lihat kiri kanan semua bahasa roh kan. Gue sendiri gak bahasa roh, gimana nih? Ini enggak, supaya gengsi, laba. Terus gue bayangin waktu gue pulang, kenapa gue gak ucapin, untung terus, laba ya kan. Yang sebelah, gak jadi, rugi terus. Ya itu kan, itu nggak boleh seperti itu. Kalau bahasa roh itu dari itu
Tuhan. Tanpa lu gerakin itu kuasa itu nyata bagi kehidupan kita. Nah kemudian kenapa nggak ada lagi pakai bahasa yang orang lain mengerti? Itu sudah diganti sama pengkhotbah. Orang yang khotbah dari Tuhan bukan? Orang nubuatan dari Tuhan bukan? Bahasa roh dari Tuhan bukan? Siapa yang bilang kalau dia khotbah bukan dari Tuhan? Gak ada kan? Ya kan? Pasti bilang dari itu Tuhan. Apa bedanya? Nah kalau saya khotbah, namanya dialog. Dialek ya. Dialekto. Kalau saya khotbah, saya harus pakai bahasa Indonesia dong supaya kamu ngerti. Betul? Kalau saya pakai bahasa Jepang, kamu ngerti? Memang gue juga nggak bisa. Ya tapi kan kamu nggak ngerti kan. Harusnya pakai bahasa Indonesia kan. Mestinya seperti itu. Jadi orang mengerti gitu loh. Ya. Amin. Sebenarnya Alkitab tuh luar biasa. Cuman tuntutannya oleh yang macam-macam itu yang bikin pusing kepala itu loh. Iya kan. Waduh, hampir habis waktunya. Bosan gak sih? Hebat kamu. Diomelin, dimarahin tetap semangat. Enggak lagi ngomelin, ini lagi ngajar, oke? Ini untuk kita semua dan kita juga jangan terlalu ini ya, berhalusinasi juga enggak benar gitu loh ya. Dalam hidup kita itu. Kebenaran tetap adalah kebenaran. Tapi kalau kamu merasakan hikmat Tuhan, nah saya rubah konsep saya. Gue mau mendapatkan sesuatu nih ya. Saya merasa, saya tiap subuh jam 3:30 saya pasti bangun, cuci muka, bersihin badan dikit, langsung saya memuji menyembah. Terus saya minta, saya nggak pernah minta, saya selalu memuji menyembah Tuhan. Tapi dalam hidupku sehari-hari Tuhan tuntun. Tapi kan kita ini mau lebih, betul? Mau lebih dong, namanya manusia, ingin lebih kan? Nah gimana caranya? Ya kayak Daniel. Daniel itu 3 kali sehari datang memuji menyembah. Makanya dia punya hikmat yang luar biasa. Nah akhirnya saya rubah. Nah belakangan ini saya kalau saya mau mikir sesuatu. Padahal saya nggak doa loh. Saya hanya mikir sesuatu. Saya lagi bikin usaha apa umpamanya ya. Lagi bikin usaha apa. Tuhan, gimana sih caranya? Gimana sih caranya? Gitu. Saudara tahu, besok pagi atau malam-malam itu pasti dikasih tahu kamu harus pakai gini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Itu luar biasa. Saya ngerasain kalau saya 3 kali, cukup nggak? Berapa kali cukupnya? Orang seberang 5 kali. Kamu? Coba Mazmur 119 ayat 164. Ini bukan saya ngomong ya, Alkitab yang ngomong ya. Mazmur 119 ayat 164. Masih 8 menit ya. Masih 8 menit ya. 7 kali dalam sehari Anda berapa kali? 7 kali mau memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang ayo, kenapa 7 kali? Pernah lakukan? Sekali aja enggak. Apalagi 7. Kalau 7 kali ya, 7 kali gini ya. Sehari berapa jam? 24 jam. Kamu tidur berapa jam? 8 jam. Tinggal 16 jam. Bagi 7, berapa jam sekali? 2 jam lebih loh. Kalau Anda lakukan itu, kamu tidak akan terlepas dari kuasa Allah. Yang hebatnya, kamu tahu nggak yang hebatnya? Kenapa bangsa Israel itu diberkati mereka? Ya.
Saya ini neliti, saya ini peneliti, saya juga pengen tahu kenapa sih sebenarnya. Kok baca Alkitab, belajar Alkitab kok bisa diberkati gitu loh. Kok bisa sih? Kok mereka bisa hebat-hebat? Kenapa ya? Kalau kamu simak baik-baik, Alkitab itu kan bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya tuh kamu jangan perhatikan hanya konsonannya. Vokalnya itu ada yang harus panjang, ya harus pendek, harus berhenti. Tahu nggak apa maksudnya? Tiap kali kamu baca, kamu sama dengan memuji Tuhan. Betul? Loh, ini susah juga ya, masa sih gue ngajarin kamu Ibrani. Jadi umpamanya dia ada tanda nih ya, kamu ngucapin A-nya harus panjang. Ya, ucapan ini harus lebih panjang. Itu tahu nggak apa tujuannya? Supaya setiap kali kamu baca, kamu memuji Tuhan. Jadi Alkitab itu kamu baca, kalau kita mah baca lempeng-lempeng aja udah. Yang penting ya targetnya tercapai, betul? Itu kan, aduh, jangan ketawa ya, tapi memang ini selalu kita lihat gitu loh. Coba deh sekarang survei rata-rata, oke ya. Ini saya bukan ini loh, saya bukan ngeritik, tapi berdasarkan fakta. Saya tanya saudara, kita sering dengar kan, apalagi waktu zamannya COVID. Ya enggak, jemaat baca ayat ya, satu hari berapa pasal, berapa ayat, betul. Saya mau tanya, Anda baca, ada yang nyangkut enggak? Nggak ada loh. Kenapa itu? Terserah lu mau ngaku apa enggak. Saya tahu kok gitu loh. Karena saya udah tanya keliling. Waktu zamannya COVID orang suruh baca kan. Baca ya satu hari berapa pasal. Ada yang nyangkutnya? Ada. Nah bangsa Israel dia ngebaca, dia ngerti, dia bawa itu kayak lagu, kayak pujian gitu loh. Makanya mereka kalau baca kitab, mereka tuh benar-benar diberkati luar biasa. Karena berusaha untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Oke? Wah, tinggal 4 menit. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Bosan gak sih? Bagus. Diomelin pun gak bosan. Ya. Yang kedua, yang gak kalah pentingnya, begini. Kalau kamu baca Kisah Rasul 8, waktu itu, kamu baca Kisah Rasul 8, saya sebutkan ya, ayat 14, 15, 16. Gimana sih orang Samaria? Mereka udah percaya jadi orang Kristen, tapi mereka belum dibaptis Roh Kudus. Waktu itu dikirimlah Petrus sama Yohanes, bukan Yohanes, Silas kalau nggak salah, waktu ke sana. Waktu sampai di sana, mereka berdoa. Mereka ajak murid-murid itu yang sudah percaya itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Makanya hasilnya mereka dibaptis Roh Kudus. Itu juga enggak kalah pentingnya. Oke? Nah yang ketiga. Ya perhatikan ya yang ketiga. Yang ketiga itu di Kisah Rasul 10. Oke? Ayat 44, coba yang ini tampil ini, masih ada waktu 3 menit. Kisah Rasul 10 ayat 44, 45, 46. Coba perhatikan. Ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Perhatikan. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat, teman-teman dia ya, yang diikut di upper room ya, yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, saya tanya saudara, ada lidah-lidah api? Enggak ada kan? Nah kenapa? Karena Petrus yang tadinya sudah penuh Roh Kudus,
Dia masuk ke rumah Kornelius, dia bawa hadirat Allah. Jadi nggak perlu lagi lidah-lidah api. Nah sekarang Anda, kalau puji-pujian jangan nuntut, oh iya harus ada lidah-lidah apa. Makanya waktu doa-doa ada yang buka mata, ada yang meleng gitu. Aduh ini apa, mau observasi apa gitu, bingung kita. Ya. Nah jelas sekali bahwa di sini nggak ada. Tapi Petrus bilang, lihat tadi 46, 47 coba. Bukan. Ya, 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Berarti mereka belum dibaptis air kan? Tapi tetap harus baptis air. Setuju? Bukan saya ngomong loh, Alkitab. Oke. Ya. Nah sekarang kita lihat yang ini terakhir deh, yang ini terakhir. Ini terakhir. Apa lagi yang harus kita lakukan? Tadi ini berarti apa? Firman. Anda harus percaya pada firman. Selain percaya pada Yesus adalah utama, tapi harus percaya kepada firman. Itu loh. Karena Yesus berkata-kata itu kata-kata firman, bukan kata-kata apa-apa. Nah sekarang kita ngelihat lagi di Efesus. Ya, apa yang terjadi? Efesus 19. Ya kan? Ya, ini ceritanya orang Efesus itu belum dibaptis Roh Kudus, tapi mereka sudah dibaptis air. Paulus tanya, kamu udah dibaptis apa? Baptis air. Kalau gitu tentang Roh Kudus kami belum pernah dengar. Nah, gimana mereka bisa terima? Nah, kita lihat. Tolong dong, Kisah Rasul 19 ayat 5-6-nya aja. Kisah Rasul 9. Hai hamba-hamba taat, ini 19 Pak. Ini Efesus. Kisah Rasul 19 ayat 5 dan 6. Kisah Rasul, ya. Perhatikan, ketika mereka dengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama. Artinya apa? Kamu mau terima Roh Kudus, kamu harus berserah diri. Jangan gini loh, mau berserah diri mikir, ada gak ya? Bener gak? Orang bilang antara percaya sama enggak, tidak bakal ada. Yang ada, kamu harus total berserah diri. Berserah diri kepada, biarlah Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup saudara. Kalau saudara berserah itu kan gini loh. Ya, kita nggak mikirin apa lagi. Kita serahkan diri kita kepada Roh Kudus. Kita percaya bahwa Dia akan. Itu bagian-bagian yang harus kita lakukan. Tuhan berkati. Amin. Ya. Jadi saya nggak ngomong kosong ya, semuanya ada di Alkitab. Oke, saudara bisa baca sendiri. Jadi ada hal-hal orang yang menentang atau ada doktrin yang bilang, oh nggak perlu Roh Kudus. Kembali ke Alkitab, nggak usah ngeliat doktrin. Amin. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih atas kasih karunia dan berkat-Mu yang luar biasa. Kami boleh mengerti, kami boleh menerima kuasa yang dari-Mu. Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Dan berkati mereka dengan luar biasa yang dari Engkau ya Bapa. Sungguh kami percaya kuasa-Mu nyata adalah kebenaran dalam setiap hidup kami. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.